Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah pada siang hari ini kita senantiasa mendapat limpahan rahmat, nikmat, sehat, dan sempat sehingga kita dapat belajar kembali melalui video pembelajaran kali ini. Anak-anakku yang saya cintai, belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kata Sayyidina Ali, untuk menjadi sukses dalam belajar ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6. Yang pertama adalah dzakaun. Kamu harus cerdas, selalu ingin tahu. Yang kedua adalah wahirsun, aris. Kamu harus mau menerima saran masukan dari orang lain, termasuk mau menerima informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, sabar. Termasuk kali ini kita kena wabah musibah pandemi COVID-19, kita harus sabar dan terus tetap belajar. Yang berikutnya adalah wabul ghotin. Di belajar itu juga butuh biaya. Yang berikutnya adalah wa irsyadu ustadin. Kita harus melalui petunjuk guru. Di belajar itu harus ada guru. Yang terakhir adalah watuluz zaman. Yang terakhir adalah belajar itu membutuhkan waktu yang lama. Kata Nabi, mulai dari ayunan ibu sampai nanti ke ruang rahat, kita tetap dituntut untuk belajar. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, pada siang hari ini, pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pewarisan sifat pada manusia. Ada beberapa materi yang akan disampaikan pada pewarisan sifat pada manusia. Yang pertama tentang genetika, kemudian hukum pewarisan sifat, kemudian pewarisan sifat pada manusia, kelainan sifat menurun pada manusia, dan penerapan pewarisan sifat. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu tentang genetika. Konsep genetika, kompetensi dasarnya, kompetensi dasar 3.3, 3 ini berarti kompetensi dasar pengetahuan. Yang ketiga, yaitu tentang pewarisan sifat, yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Adapun indikator pembelajaran, yang pertama adalah menjelaskan konsep genetika. Ya, akan jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah membedakan struktur DNA dan RNA. Yang berikutnya adalah mendeskripsikan peran kromosom dalam pewarisan sifat. Adapun tujuan pembelajarnya, yang pertama adalah peserta didik di anak-anak dapat menjelaskan konsep genetika dengan tepat. Kemudian yang berikutnya, peserta didik anak-anak dapat membedakan struktur DNA dan RNA sekurang-kurangnya 2 ciri perbedaan. Kemudian yang berikutnya adalah peserta didik dapat mendeskripsikan peran kromosom dalam pewarisan sifat dengan tepat.
Anak-anak mungkin pernah dengar istilah atau kalimat tes DNA. Mungkin ya, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak pernah mendengar istilah tes DNA. Nah, untuk apa ini tes DNA ini? Untuk apa tes DNA dilakukan? Dan kapan biasanya tes DNA ini diperlukan? Di anak-anak setelah pembelajaran ini bisa mendiskusikan untuk menjawab ini yang berkaitan dengan konsep genetika. Baik anak-anak, saya lanjutkan. Nah, perhatikan gambar keluarga berikut. Ini keluarga siapa ini? Kan anak sudah dengar, sudah pernah melihat. Ini adalah keluarga artis. Dari gambar ini anak-anak, coba identifikasi persamaan dan perbedaan sifat yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Dari ciri fisiknya, dari ciri mungkin jenis kelaminnya, dari warna kulitnya, rambutnya, dan seterusnya. Di anak-anak identifikasi apa yang persamaannya dan apa perbedaannya. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik, yaitu deoksiribonukleik acid atau yang disebut dengan DNA dan ribonukleik acid atau yang disebut dengan RNA. Pada suatu untai DNA terdapat unit instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Jadi kalau ada gen, ini akan menentukan karakteristik setiap makhluk hidup. Kita amati struktur DNA dan RNA. Perhatikan gambar ini. Ini adalah struktur dari RNA. Yang sebelah ini adalah struktur dari DNA. Apa coba perbedaan? Nanti kamu amati perbedaan dan persamaan dari struktur DNA dan RNA. Untai DNA yang panjang nanti akan mengalami kondensasi atau pemintalan sehingga menjadi struktur yang lebih padat yang disebut dengan kromosom. Nah, struktur kromosom bagaimana? Kamu lihat gambar ini. Nah, ini adalah struktur dari kromosom. Kromosom manusia, ada kromosom laki-laki, ada kromosom perempuan. Jumlah kromosom dari individu adalah 23. Ini 21, 22, 23. Perempuan juga sama, 23. Apa yang membedakan laki-laki dan perempuan? Kalau kromosom laki-laki ada X dan Y. Untuk kromosom perempuan ini hanya X dan X. Adapun peran kromosom adalah sebagai berikut. Yang pertama, gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Kromosom Y ini dimiliki oleh laki-laki. Ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X juga, maka akan menghasilkan keturunan dengan jenis kelamin perempuan.
karena kromosomnya adalah XX. Tetapi ketika sel telur yang mengandung kromosom X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan keturunan dengan jenis kelamin laki-laki. Karena kromosomnya adalah X dan Y. Itu anak-anak peran kromosom dalam menentukan jenis kelamin keturunan. Materi genetik sangat berperan dalam pewarisan sifat atau karakter tertentu pada makhluk hidup. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain itu disebut dengan karakter dominan, mendominasi. Di karakter ini akan tampak atau muncul pada individu makhluk hidup. Lah sebaliknya, karakteristik yang kalah atau tertutupi itu disebut dengan karakteristik resesif. Nah, gen-gen yang mengkode karakteristik makhluk hidup memiliki variasi. Variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen itu disebut dengan alila. Misalnya, gen U besar, nanti ada yang U besar, nanti ada U kecil. Hati-hati dalam menuliskannya. Gen U besar, misalkan ini mengkode warna ungu pada bunga. Dan gen U kecil mengkode warna putih pada bunga. Karakter-karakter fisik yang mencakup bentuk luar misalnya, fungsi alat tubuh misalnya, dan tingkah laku yang dapat diamati langsung, berarti tampak di luar. Sebagai akibat perwujudan ekspresi dari gen, itu disebut dengan fenotip. Sedangkan keseluruhan susunan informasi genetik dari suatu individu yang tidak dapat dilihat ini, yang tidak dapat dilihat secara langsung, itu disebut dengan genotip. Anak-anakku yang saya cintai, itulah materi tentang konsep genetika. Nanti setelah pembelajaran ini ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan bersama. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.